seperti perdagangan, ya, atau trade-nya, trade follow the ship. Artinya ekonominya sudah berkembang, ya otomatis nanti infrastrukturnya akan terbangun sendiri. Tapi bagi daerah-daerah yang ekonominya belum berkembang, untuk menstimulasi demand-nya, itu harus dibangun infrastrukturnya dulu. Secara teoritisnya begitu, jadi nggak ada hitung-hitungan untuk rugi dulu gitu ya. Yang penting demand. Jadi dalam proses ekonomi itu kan ada supply dan demand ya. Demikian juga di transportasi, supply dan demand. Jadi kalau ada supply, ada barang, ada penawaran, ya ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada demandnya, kan dibilang tidak ada supply kan gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan demand ya bisa jadi dari pemenuhan supply dulu. Jadi barangnya diadakan dulu gitu ya. Jadi infrastrukturnya dibuat aja dulu supaya menstimulasi demandnya. Nah nanti kita akan bahas itu pada kuliah selanjutnya. Tapi yang penting bahwa transportasi itu sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Jadi kenapa dibangun pelabuhan, kenapa diperbaiki bandaranya, supaya pergerakan orang itu efisien, pergerakan orang dan barang. Barang itu kalau semakin cepat nyampe itu harganya pasti lebih murah, ya. Jadi kita bisa kompetitif di sana. Kemudian juga suatu sistem transportasi dipengaruhi oleh pengaruh faktor geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, Indonesia kalau kita lihat, ini merupakan suatu archipelago, suatu negara kepulauan. Tidak seperti kontinen ya, tidak seperti daratan seperti Australia, Amerika, Eropa gitu ya, dan negara lain yang dominasinya daratan. Kita kan didominasi oleh perairan kan, terdiri dari beberapa pulau. Nah, di antara pulau-pulau itu pun juga berbeda-beda karakteristik geografinya. Kita lihat di Kalimantan dengan di Bali. Kalimantan itu dominannya sungainya besar-besar sekali ya, Mahakam, Kapuas. Sebenarnya aset ya, kalau kita lihat kan banyak sekali pasar terapung di situ. Nah, kalau kita lihat di Bali, sungainya seperti apa? Apa ada pasar terapung di sini? Nah, jadi penanganan masalah transportasi sudah tentunya berbeda. Bagaimana di Bali, bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Sulawesi. Contohnya apa? Kalau nanti Anda lihat di sana, mana yang lebih murah, transportasi laut, kereta api, atau jalan? Gantung jarak, gantung kondisi pulau. Ya. Nah, itu adanya faktor geografi. Kemudian faktor ekonomi dari suatu wilayah juga. Ekonomi suatu wilayah yang sudah tinggi, ya infrastrukturnya jangan terlalu banyak digeber ya. Juga di sini sudah berlangsung kegiatan ekonomi yang cukup padat. Nah, tapi suatu daerah ekonominya masih kurang, yaitu infrastruktur harus dibangun dengan pertimbangan sebagai stimulasi demand. Orang-orang ekonomi pun juga sepertinya sudah memahami teori seperti itu ya, gitu ya. Sosial dan politik. Jadi kita tidak bisa mengabaikan faktor ini juga kaitan terhadap transportasi. Jadi kan tidak melulu soal untung rugi, cost benefit dan cost ratio. Wah, ini daerahnya kurang penduduknya, jadi nanti benefit cost rasionya kurang, dan satu rugi, untuk apa invest di sana? Lama-lama nggak maju-maju kan daerah itu kalau gitu kan terus gitu ya. Nah, situ ada pertimbangan sosial dan politik. Tapi mungkin banyak yang tidak, wah nggak bisa, pokoknya kokoh pada pendirian benefit cost ratio aja, ekonomi untung. Ya kita nggak bisa begitu ya, karena harus ada pertimbangan sosial dan politik juga, pemerataan. Kemudian pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap transportasi ini sangat jelas. Sekarang kita lihat ke depan, kalau kita lihat baca ya, teknologi transportasi itu berkaitan dengan
apa isu-isu dari global warming, green transport, sustainable. Nah, bagaimana sekarang menggunakan apa peningkatan teknologinya? Tadi dibilang ada aspek lingkungan, polusi. Oh oke, berarti itu akibat bahan bakar fosil. Kalau begitu buat aja bahan bakar yang bukan fosil, artinya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, yaitu minyak, gitu ya. Bagaimana membuatnya? Jadi dari listrik. Dari hidrogen. Electric vehicle atau EV sudah mulai dikembangkan di seluruh dunia. Yang jelas dari sisi lingkungan itu sangat bagus ya, electric vehicle. Udayana sendiri sudah menjalin kerjasama dengan beberapa agen tunggal pemegang merek gitu ya, tentang pengembangan pemakaian EV di khususnya daerah-daerah wisata di Bali. Nah ini memang karena adanya pandemi ini jadi belum bisa terrealisasi, tapi penelitiannya sudah dilakukan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita melakukan survei terhadap beberapa wisatawan yang datang ke Bali, tidak hanya wisatawan asing tapi juga wisatawan domestik. Bahkan wisatawan domestik itu proporsinya lebih besar dari wisatawan asing ya, jumlahnya. Nah jadi kita melakukan survei gitu ya, orang-orang yang pernah ke Bali itu 1-2 kali itu pasti ingat kan, oh Nusa Dua itu ada di sini, oh Ubud itu ada di sini. Bahkan banyak orang yang tidak tinggal di Bali lebih hafal jalan dari Denpasar ke Ubud tanpa Google Map daripada orang yang tinggal di Bali, karena mereka udah saking seringnya nyampe di Bali dari Denpasar ke Ubud langsung ya. Nah mereka itu ditanyakan persepsinya bagaimana kalau penggunaan EV sangat bagus ya. Jadi karena satu sisi kendaraan listrik itu kan tidak bising, kemudian tidak ada polusinya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jadi sekarang istilahnya renewable energy, ya orang-orang mesin ya. Jadi energi yang terbarukan. Kalau minyak itu kan suatu saat diprediksi habis. Sekarang yang bagaimana yang berkelanjutan sampai ke generasi mendatang terus konstan ada. Salah satunya itu electric vehicle. Sekarang sebenarnya yang sudah ada di Indonesia itu kan yang hybrid. Kalau kita lihat ya, salah satu contohnya saya sebut merek gitu ya, Toyota Corolla Cross ya, Corolla itu kan hybrid ya. Jadi cara kerjanya adalah tetap mengisi minyak gitu ya, tetapi di dalamnya sudah ada elektriknya juga. Jadi setiap pengereman itu akan menjadi listrik, dialirkan ke mesin listriknya. Jadi itu seolah seperti energi baru untuk listriknya. Jadi di sana nanti, jadi bisa hybrid ya, bisa menggunakan yang minyak atau yang elektrik. Nah, PP Gubernur Bali, saya lupa tahun 2000 berapa itu ya, baru 2019 apa ya, itu sudah dan bukan PP-nya ada di pemerintah, kemudian di Pergub Bali itu sudah disyaratkan malah di sana full electric vehicle. Jadi tidak menggunakan, nah cuma itu baru peraturan dibuat ya, implementasinya yang full EV belum ada kan. Sebenarnya sudah ada, sudah. Tetapi masih terbatas digunakan seperti misalnya di Nusa Dua. Itu buggy car itu ya, untuk yang kan kalau yang main golf gitu ya, itu kan pakai buggy car, itu kan elektrik ya. Kemudian ada sepeda motor juga di situ di Nusa Dua. Nah kemarin itu adalah bagaimana kalau itu dikembangkan di daerah-daerah wisata. Jadi untuk dipakai di sekitaran sana aja. Nah jadi itu contoh dari pengetahuan dan teknologi terhadap transportasi. Yang lainnya misalkan untuk traffic law enforcement di Simpang Buagan di Denpasar. Jadi
nggak tahu ya, simpang Teku Umar dan Oh, Imam Bonjol itu namanya simpang Buagan kalau di Denpasar, itu sudah dipasang oleh kepolisian ETLI, at least. ETLE, Electric Traffic Law Enforcement. Jadi nantinya tidak usah lagi ada polisi yang merahasia. Jadi kalau Anda melanggar lalu lintas, tidak pakai helm dan sebagainya, nantinya akan ada fine, denda gitu ya. Jadi langsung datang ke nah, mekanisme teknisnya mungkin nanti polisi yang lebih, karena sampai saat ini belum diimplementasikan, tapi alatnya sudah dipasang. Jadi kedepannya ada namanya istilahnya ITS, Intelligent Transportation System. Di jalan tol itu sudah di luar Bali sudah dijalankan bagaimana supaya tidak ada gate-nya lagi. Jadi kita nggak usah nempel-nempel kartu, langsung saja supaya mengurangi antrian di pintu tol. Yang di atas. Langsung saja, tetapi nanti di debit langsung dari account. Jadi Anda harus daftar, nanti setiap kali Anda menggunakan dan langsung di debit setiap kali kita pakai tol. Nah, memang tidak langsung bisa diaplikasikan ya, tapi secara bertahap nanti 10-20 tahun lagi itu akan terlaksana. Seperti itu. Kita tidak pernah membayangkan bahwa nanti bagaimana 10 tahun, 20 tahun lagi. Sama persisnya seperti waktu tahun 2000 ya, Anda mungkin baru akhirnya, saya tahun 2000 masih lagi studi lanjutan. Waktu itu HP itu masih bisa dipakai untuk SMS saja. Merek HP lupa saya, bukan Samsung ya, belum, waktu itu belum ada. Nokia. Yang dari Swedia itu. Nah, jadi waktu kecil sekali hanya pakai SMS, tidak kebayang nantinya akan semua online banking sampai sekarang. Itu tahun 2000 gitu. 2021 sudah lain sekali ya. Kita bisa semuanya tinggal di rumah, yang penting kan akunnya ada uangnya kan gitu ya. Jadi bisa makanan semua ini semua dari rumah sekarang kan. Jadi istilahnya apa sih kalau anak-anak sekarang bilangnya mager gitu ya. Segera udah di rumahnya kita pesan makanan, main game semua dari rumah saja dengan teknologi ini. Hal-hal seperti ini tidak terbayangkan waktu tahun 2000 awal ya, 2000 ya, masih sepertinya baru kemarin gitu ya. Bahkan pada saat saya kuliah, game-game seperti sekarang belum ada yang seperti ini, masih yang gold miner itu yang kalau sekarang itu udah jadul sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang sangat pesat. Jadi pada saat Anda nanti mungkin usia 30-an itu mungkin udah lain lagi gitu, transportasinya. Nah, dimensi perubahan transportasi itu yang mempengaruhi adanya perubahan itu adalah akibat jumlah penduduk. Kita selalu bertambah di Indonesia ya. Kalau beberapa negara maju kan malah kekurangan penduduk, stagnan gitu. Nah, kita khususnya di Asia, perubahan permintaan transportasi akibat perubahan penduduk, pendapatan per kapita, kemudian pola tata guna lahan, di perubahan misalkan dari dulunya sawah menjadi pemukiman, dulunya perumahan menjadi perkantoran, tidak bisa dihindari, apalagi kalau kontrol policy-nya, kebijaksanaan pengawasannya tidak ketat. Nah, mungkin Anda bilang nih kok macam-macam transportasi ini, ada yang kok lebih menyentuh, ada ekonominya, ada tata guna lahannya, karena memang kesanalah bidang transportasi ini ada kaitannya nanti gitu ya. Kemudian perubahan teknologi tadi sudah disebutkan. Dan di sini ada transportasi kuasi. Yang poin 2 itu yang paling akhir, ada transportasi kuasi. Apa itu? Itu adalah email, kemudian pengiriman dokumen via ini ya, via online itu yang sekarang itu. Jadi kalau sekarang misalkan ngirim dokumen lewat WhatsApp kan masih ada kendala
size ya, misalkan tidak lebih dari 64 mega nggak terkirim, tapi lewat Telegram kan bisa. Ada dokumentasi lewat video. Sekarang pun ya seperti ini, eh, ada pandemi, absen online, kuliah virtual. Kalau ini misalkan saya tidak, ya, pandemi ini tahun 2000, waktu itu belum ada Webex, belum ada Zoom, saya nggak tahu gimana caranya mengatasi. Kebetulan saja ini sudah ada Webex, belum ada Zoom, virtual meeting, Google juga buat meeting gitu ya. Jadi masalah offline itu bisa teratasi. Semua dilakukan virtual. Nah, kemungkinan nanti ada tatanan baru dalam bentuk transportasi yang akan berubah pada saat misalnya pandemi sudah selesai. Contohnya sekarang ya, di bidang keselamatan. Jadi ada namanya keselamatan biologi gitu ya. Apa maksudnya? Jadi misalkan begini, kalau seseorang sekarang naik angkutan umum, ya, angkutan umum itu kan sudah jelas ada tempat duduknya sekian orang, berdiri sekian orang, gitu ya, kecepatan maksimum sudah dibatasi, orang itu nggak boleh ngebut sekian pengemudinya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini orang mulai berpikir keselamatan biologi. Jadi di dalam angkutan umum itu kan kita menggunakan AC ya. Nah, kalau sekarang kan masih dibatasi hanya boleh 50% yang naik. Kapasitas misalkan 40 orang yang boleh naik. Itu kalau di Jakarta misalnya 20. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nggak seperti itu, tetap boleh naik 100%. Nah, dibuatlah penelitian oleh BPPT bagaimana caranya supaya sirkulasi udara di situ itu bisa antivirus tersebut. Di keselamatan biologi sekarang juga. Karena kalau lama-lama terus-terusan nanti, misalkan katakanlah pandemi sudah usai, kita tidak tahu ya bagaimana ke depannya. Ada varian apa gitu yang kita tidak sadari. Nah, mungkin di situ bisa mengurangi. Jadi orang naik kan kita nggak bisa terus batasi, hanya boleh 50%-nya dari kapasitas angkutan umum. 100 silakan, cuma nanti sirkulasi udaranya harus diperhatikan, artinya air conditioningnya itu dibuat sirkulasi udaranya supaya udara yang beredar itu supaya anti virus ya. Nah, balik lagi ke transportasi kuasi. Jadi sekarang itu udah ada email, ada Telegram, kalau Anda kirim video dan dokumentasi dalam size yang besar, dan ada Google Drive, jadi kita kirim link aja, orang tersebut bisa download file besar-besar dalam Google Drive yang kita kirim linknya. Nah, hal ini belum terjadi pada saat tahun 2000. Jadi kalau memang kita kirim dokumen ya harus pakai pos gitu ya, kalau hard copy-nya. Kalau sekarang kan boleh. Pada saat saya bimbingan tugas akhir, jadi udah 1,5 tahun ini sudah ada beberapa mahasiswa yang bimbingan saya tapi tidak ketemu secara fisik ya, virtual aja. Kemudian dokumen TA-nya juga saya nggak lihat secara hard copy-nya, hanya soft copy ya, saya minta kirim aja ke WhatsApp. Semua sampai tanda tangan lembar pengesahan pun sudah jadi, sudah lulus ujian, itu tetap saya buat tanda tangan online, kirim seperti itu. Nah, hal seperti ini saya tidak bayangkan kalau ini tahun 2000 bagaimana caranya ya, karena kalau mahasiswa datang ke kampus atau kita ke kampus atau mahasiswa datang ke rumah sangat kan risiko sekali gitu ya. Nah, jadi ini kemajuan teknologi juga dalam transportasi kuasi. Nah, beberapa kemarin ada pengembangan hologram gitu ya, jadi nggak tahu apa bisa seperti itu, jadi kita kirim bayangan kita seolah virtual juga, nanti nggak tahu mahasiswa juga ngirim hologramnya, jadi dosen dan mahasiswa ketemu hologramnya aja. Kemudian sekarang cara pembelajaran juga dengan OASE, semua tugas-tugas yang ada di situ silakan di download, kan bisa seperti itu juga. Jadi memang nanti ke depannya teknologi IT
electrical, mechanical, itu sangat berpengaruh kepada teknologi transportasi. Nah, kemudian perubahan nilai dalam masyarakat dan kebijakan pemerintah. Jadi namanya policy atau kebijakan itu tidak selalu diam gitu ya. Jadi berubah-ubah terus sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, kemudian apa sih manfaat transportasi itu? Dia mempunyai time and place utility, kan gitu ya. Jadi waktu dan tempatnya. Gunaannya, jadi kalau tempatnya misalkan di bukit itu dulu adalah batu kapur di sana banyak ya. Itu untuk fondasi kan, fondasi bangunan ya. Dari sana diambil. Kalau di bukitnya sendiri mungkin tidak seberapa harganya, tapi begitu dia dibawa ke Denpasar sangat berguna dan lain nilainya. Jadi manfaat memindahkan limestone itu dari bukit ke Denpasar, ya sudah tentu kalau kita memindahkan itu kan artinya transportasinya ya. Di kegunaannya ada time and place-nya. Kemudian waktunya di sini adalah seperti ini, buah salak di Karangasem dengan sedikit transportasi ke Denpasar, nilainya menjadi berlipat-lipat. Nah, sekarang apa sih tujuan transportasi? Ini untuk memindahkan orang atau barang. Jadi ingat, transportasi itu tidak hanya orang, tidak hanya pemindahan orang, tapi pemindahan barang atau logistik. Ya, di dalam mendukung pembangunan ekonomi, transportasi itu untuk memindahkan orang atau barang dari tempat asal atau origin ke tempat tujuan atau destination. Aman itu safe, nyaman itu comfort, cepat, pas, murah, gitu ya, cheap gitu ya, handal, reliable, dan sesuai lingkungan, environmentally friendly. Nah, aman di sini dibedakan antara safety dan security. Jadi ada kalau security itu secure itu berkaitan dengan aman dari kejahatan atau pelecehan. Ya. Jadi kalau kita naik angkutan umum misalkan tiba-tiba ada copet gitu ya, kemudian ada pelecehan gitu ya terhadap wanita misalkan. Nah, dibedakan dengan safety. Safety itu adalah keselamatan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau aman itu sekarang ada dua, safety dan security gitu ya. Security-nya juga keamanannya. Oke. Nah, di sini ada transportasi dapat berfungsi sebagai pionir atau generating factor, yaitu untuk membangkitkan kehidupan suatu wilayah yang belum berkembang. Nah, jadi membangkitkan kehidupan suatu wilayah yang belum berkembang. Ini fungsinya transportasi. Dalam hal ini, pesatnya perkembangan wilayah sangat tergantung pada perkembangan transportasi yang ada. Atau istilahnya the train follows the ships. Ya. Jadi, transportasi di satu sisi untuk beberapa wilayah di Indonesia membangkitkan kehidupan suatu wilayah. Jadi dia harus dihidupkan dulu supaya demand atau perekonomian di daerah tersebut berkembang. Kalau nggak begitu juga berkembang nanti wilayah tersebut karena tidak ada yang membangkitkan. Tetapi untuk wilayah yang telah berkembang, ya saya ambil contoh aja, kalau kita bilang ya terkembang di Indonesia kan orang bilang pasti Jawa Bali ya. Fungsi transportasi lebih sebagai pendukung atau servicing faktor, di mana perkembangan transportasi ditentukan oleh perkembangan produksi wilayah yang bersangkutan. Artinya, ini kalau kita umpamakan, ship ini kan kapal terjemahan bebasnya ya. Kapal itu akan ikut aja dia perdagangan atau perekonomian di situ. Jadi nggak usah dibangun juga, ini akan dia kok
otomatis kapal itu akan berkembang atau infrastrukturnya akan berkembang. Dulu sebagai contoh, pada saat saya baru menjadi dosen tahun 2000-an, 98 gitu ya, baru 97 baru diangkat. Yang namanya bukit itu, kalau saya dari jauh dulu ya, itu putih, ditutup oleh batu kapur semua. Waktu itu saya ngajar ke bukit itu, saya bawa ini, air mineral, bukan untuk diminum, untuk cuci tangan. Air belum ada waktu itu. Panas sekali, ya, belum sangat-sangat panas. Jadi sangat tidak nyaman waktu itu. Nah sekarang kalau kita lihat dari jauh sudah macet yang bukan main kan, berubah gitu ya. Itu kan ada, kalau kita naik ke atas gitu ya, itu Luwatu itu kan daerah yang slope gradiennya 90 derajat ya, tapi itu kan terbangun. Artinya kalau sudah demandnya tinggi, teknologi itu dimanapun gampang dibuat, karena memang daerah itu sudah berkembang, pariwisata sudah berkembang. Kita lihat di Bali juga misalkan, agen pulsa kayaknya sudah hampir di seluruh pelosok ya. Tingkat aksesibilitas jalan juga sudah sampai ke daerah-daerah terkecil, terlepas dari kondisi perkerasannya, itu lain lagi ya. Wow, ada sih ada Pak, tapi bolong-bolong ya. Oke, itu lain lagi nanti ya. Kan dari pemkab masing-masing gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sana artinya apa? Wilayah tersebut telah berkembang, jadi yang lain-lain itu ya dia hanya pendukung aja, akan ngikut gitu ya. Tetapi untuk suatu daerah yang belum berkembang, itu ya memang harus dibangun infrastrukturnya dulu. Jadi kalau kita untung-untungan di situ hitungannya break even given point benefit cost ratio itu nggak akan berkembang nantinya, nunggu sampai kapanpun gitu ya. Nah untuk itulah ada kebijakan transportasi yang dua ini, the trade follow the ship atau the ship follow the trade, di mana dia akan ditempatkan. Itu begitu kita di transportasi mendukungnya, terlepas nanti ya tentunya ada prestasi, kan ada hitung-hitungan gitu ya, hitungan benefit cost ratio, net present value dan sebagainya ya. Tapi kalau Anda tadi melihat bahwa transportasi itu dipengaruhi oleh aspek geografi, ekonomi, sosial politik juga gitu ya, itu juga. Nah di sini ada beberapa definisi transportasi, silakan nanti apa itu ya, tapi yang jelas kata kunci dari transportasi itu adalah satu, pemindahan orang atau barang. Satu keywordnya orang atau barang ya, jadi angkutan penumpang atau logistik itu sama aja ya. Satu, kemudian dari tempat asal ke tempat tujuan, origin destination, keyword yang kedua. Yang ketiga ya ini aman ya, berkeselamatan, safe, reliable. Jadi ada tiga kunci itu definisinya sistem transportasi. Nah ini semua ada di bab 1 ya. Jadi peranan transportasi itu dari ekonomi, sosial, politik, kewilayahan, lingkungan. Jadi memang ini peranannya transportasi, tidak hanya sekedar teknik lalu lintas saja, macet di jalan di perkotaan, kemudian ada orang kecelakaan, oke ya, tapi banyak lagi ya sebenarnya. Oleh karena itu kenapa di dalam pembahasan transportasi, kalau kita lihat misalkan di webinar tentang transportasi, tidak salah misalkan ada yang membahas sarjana hukum gitu ya, atau orang hukum ya bisa, karena dia membahas dari aspek apa, kebijakannya, kebijakan transportasi. Ingat kebijakan itu meskipun hanya dalam selembar kertas undang-undang nomor sekian, tapi dampaknya bagi kehidupan kita bermasyarakat sangat luas ya. Kemudian juga nanti yang membahas transportasi kok ada sarjana ekonomi gitu ya, ya bisa. Kenapa?
Kenapa? Ya karena tadi logistik tadi, efisiensi transportasi itu bisa dihitung oleh mereka. Ini efisien nggak ini? Oh ini terlalu, ya, kalau kita lihat dari profit oriented ya. Ada kan apa artinya transportasi bisa dipandang dari berbagai sudut. Kemudian orang politician juga, politikus ya bisa. Wah ini enggak, ini kenapa mesti bangun jalan di perbatasan? Ya, kalau kita lihat ya dari Kalimantan itu kan sudah membentang sekarang jalan sepanjang dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat itu ya. Udah ada. Kenapa sih mesti dibagusin di sana? Gitu? Nah itu tentu ada uraian politisnya. Iya, kemudian peranan kewilayahan dari orang-orang dari planologi, perencana kota, bahwa suatu kota itu harus dirancang, didesain sehingga penduduk yang ada di dalamnya nyaman. Kemudian kalau kewilayahan untuk perdesaan, bagaimana misalkan membawa hasil-hasil bumi perdesaan itu dijual ke kota, ya sudah tentu yang membahas juga orang-orang teknik sipil dari sisi teknik lalu lintasnya, engineeringnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana bahwa transportasi ini berkorelasi atau berhubungan dengan banyak bidang ilmu. Mungkin agak sedikit perbedaan dengan misalkan di bidang struktur atau tanah atau sumber daya air gitu ya. Kalau di sana ya skopnya lebih sedikit gitu ya. Jadi hanya fokus pada mekanika, kemudian bagaimana safety-nya itu aja. Jadi membangun gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, matematik gitu ya. Itu sangat teknis sekali. Nah, manajemen konstruksi dan transportasi, nah ini agak setengah engineering ya, setengah sosial ya. Nah, kemudian transportasi adalah proses kegiatan pergerakan yang melibatkan komponen-komponen transportasi. Jadi ada muatan atau penumpang yang diangkut, komoditas, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya atau sarananya, tersedia jalan, ada sistem pengelolaan, manajemen. Jadi manajemen itu tugasnya siapa? Dalam hal ini adalah pemerintah, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, PUPR. Ya, nanti Anda akan juga pelajari bahwa departemen-departemen yang terlibat di dalam pengelolaan transportasi itu tidak hanya perhubungan saja, tetapi ada PUPR, ada Bapeda, atau Bappenas kalau di tingkat pusat, kemudian ada kepolisian, ya, gitu ya. Nah, kemudian dinas tata ruang dan sebagainya. Jadi banyak instansi yang terlibat dalam sistem transportasi, bukan hanya domainnya perhubungan atau PU. Nah, kemudian karakteristik sistem transportasi adalah multimoda. Jadi kalau kita mengembangkan sistem transportasi, tidak hanya sekedar di darat saja, tetapi integrasi darat, udara, dan air. Contohnya, di bandara, misalkan kita landing dengan pesawat udara, kemudian keluar bandara, ingin ke suatu tempat, tentunya harus ada public transportnya kan, tidak hanya taksi atau kendaraan pribadi aja gitu ya. Nah, jadi ada transportasi udara, kemudian pindah ke darat. Dan begitu juga dari pelabuhan, turun dari kapal laut, kita menggunakan kendaraan darat, karena public transportnya, ya. Kemudian multisektor, tidak hanya menyangkut pemerintahan, tapi juga private industry dan public. Juga permasalahannya adalah multi problem, level internasional, nasional, dan policy. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa transportasi adalah multidisiplin. Yang kalau kita lihat, ini kok orang ekonomi membahas transportasi ya, dimungkinkan. Kemudian ada teknik industri, operation research, mereka juga membahas juga transportasi, khususnya logistik.
political science, management, law, enforcement. Oke. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan men-share dulu kalian untuk melihat beberapa video ya yang terkait dengan permasalahan transportasi. Saya ya. Oh, sebentar. Ya. Nah, ini adalah kondisi angkutan logistik di Indonesia. Mudah-mudahan suara videonya kedengaran ya. Ya. Oke. Nah, jadi itu satu. Pertama itu adalah angkutan logistik di kita ya, pengangkutan barang. Ini lagi tren, itu yang disebut sebagai angkutan ODOL, ODOL, over dimension overload. Nah, kalau kita perhatikan ya, sekarang saya nggak tahu ya, teman belum pernah keluar rumah lagi sejak 1,5 tahun lalu. Denpasar jalur Denpasar Gilimanuk itu banyak sekali kejadian seperti itu. Khususnya ada mungkin dari Tabanan di sini ya, di tanjakan Lumajang Samsam itu geometrik jalannya itu kan tanjakannya, di mana Anda tanjakan kan selalu pasti ada turunan kan gitu ya, kalau di geometrik ya. Kalau Anda merancang tanjakannya, slope-nya ini gradien sekian persen, tapi di situ juga ada turunan kan pada saat tanjakan ya, bagi arah berlawanan kan turunan. Nah, di tanjakan di Lumajang Samsam di Tabanan itu naik, tiba-tiba dia berbelok gitu ya. Nah, itu memang jalan sudah dari tahun 80-an ya, itu jalan arteri yang menghubungkan Denpasar dengan Gilimanuk, jadi jalur Jawa Bali itu di situ. Nah, itu sering sekali kejadian seperti itu. Ada truk yang kelebihan muatan. Saya tidak tahu kenapa, harusnya nggak boleh ya. Nah, kenapa bisa lolos gitu ya, itu di luar konteks ya. Nah, tapi sering sekali. Nah, kejadian seperti itu, ini yang tadi memang bukan di sana gitu ya, itu di luar Bali. Tapi di Bali pun sendiri sering terjadi kejadian seperti itu. Jadi itu kendaraan odol namanya, over dimension overload. Sebenarnya kalau pada saat kir kendaraan truk gitu ya, itu ada batasannya sekian ton ya. Tapi di lapangan lain lagi. Oke. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Keselamatan itu masih mending ya, orang tidak ada di sampingnya kan tadi, samping truk. Semua orang mundur akhirnya kan. Mbak, kalau ada itu kan bahaya sekali. Ya juga kerugian kan, karena ngangkut barang akhirnya nggak nyampe barangnya kan. Kemudian pengemudi juga kita nggak tahu terus, jelas pasti luka-luka, jelas gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya akan share lewat sini aja. Nah, saya akan share beberapa lagi video tentang sistem transportasi kita. Nah, sebelum saya putarkan, ini adalah kondisi angkutan di Denpasar gitu ya. Mungkin Anda sekarang udah nggak pernah lihat ini gitu ya. Ini menjelang tahun 2000 ya.
atau mungkin Anda sudah lahir cuman belum pernah perhatikan karena tahun berapa ini sudah ditarik, nggak boleh gitu ya. Ini namanya bemo. Ini kalau kategori sekarang ini masih sepeda motor dia, meskipun bisa penumpang gitu ya. Ini angkutan umum di Bali ini. Kalau zaman saya waktu SD SMP ya ini yang naik dari Renang Sanglah, Renang Ubung gitu ya. Ini di terminal Renang ya. Nah, ya kurangnya ini yang mau berangkat diam dulu sampai penuh penumpangnya berangkat. Ya, meskipun ini sudah ada juga waktu itu bemo masih boleh. Ini adalah pengaturan angkutan nah, apa yang kurang bagusnya di sini. Jadi bemo itu baru berangkat kalau penumpangnya sudah penuh. Jadi kalau belum penuh ya kondektur ini ya nggak mau kasih tahu. Tinggalin dulu lama. Ini ketepatan waktu. Ini biar penuh nih gitu, baru berangkat. Jadi yang kurang bensinnya, bahan bakarnya. Nah, jadi kalau pada saat zaman dulu berbeda dengan kalau pengaturan, kalau mungkin udah pernah Sarbagita ya, Sarbagita juga belum terlalu tepat waktu ya. Jadi sebenarnya kalau angkutan umum itu ada aturan pukul sekian, jam sekian dia sudah harus berangkat dari halte ini, nyampe di halte ini jam sekian. Itu dari timetable. Nah cuma ada beberapa kendala kenapa tidak bisa diterapkan seperti itu. Ya, yang pertama kalau zamannya ini masih bemo ini itu belum diatur seperti itu karena pemilik bemo ini adalah ya juga operatornya gitu ya. Ini bukan milik pemerintah sendiri-sendiri yang punya, cuma mereka nanti sekian persen setor ke pemerintah, sekian persen untuk diri sendiri. Nah, jadi bagaimana? Ada namanya di transportasi itu headway. Jadi jam keberangkatan antar satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya. Di dalam teori angkutan umum itu harus diatur supaya misalkan per 10 menit penuh nggak penuh harus berangkat. Nah pada saat zaman dulu itu tidak bisa karena dia beda. Jadi dia nunggu sampai penuh dulu karena pemilik angkutan umumnya ya mereka sendiri yang punya bemo itu gitu ya. Kemudian sekarang di zaman adanya Transmetro Dewata atau Sarbagita, ketepatan waktu juga belum bisa. Kenapa? Karena kita itu masih mixed traffic. Jadi angkutan umumnya itu nyampur dengan kendaraan pribadi. Jadi kalau di jalan itu macet ya kita ikut kendaraan umumnya itu yang ikut stuck juga gitu ya. Ini berbeda dengan kalau di Transjakarta. Mereka itu adalah busway punya lajur sendiri. Jadi setidak-tidaknya mereka bisa memasang timetable di setiap halte. Jam sekian ada bis ini akan baru datang jam sekian, jam udah berangkat lagi. Itu bisa karena sifatnya lajur khusus. Nah, kalau yang nyampur atau mix traffic, campur gitu ya, ya ada lajur itu kendalanya. Jadi kalau apalagi kalau misalkan ada orang mau ngaben gitu ya, sang badainya di pinggir jalan gitu, udah nanti ditutup ya dia harus muter lagi kan, pakai cari alternatif baru. Nah itu di luar
jalur apa lintasan yang resmi. Nah itu juga bisa membuat apa namanya keterlambatan, ya, ketepatan waktunya susah dipenuhi. Jadi sebenarnya ada beberapa tugas akhir yang membahas itu keterlambatan yang mungkin bisa diperoleh oleh angkutan umum untuk di Denpasar misalnya, karena di lain daerah lain lagi nanti gitu ya karakteristiknya. Oke, coba saya lagi. Nah, ini adalah angkot di luar Bali tapi masih di Indonesia seperti ini. Di Oke, ada beberapa banyak cara supaya menarik orang supaya mau naik angkutan kota gitu ya. Nah, di sini salah satunya adalah seperti ini, dipasang wifi seperti ini. Cuma saya nggak tahu apa orang naik angkot itu perlu ini gitu ya, karena dia paling beberapa menit aja di dalamnya. Masa dia akan ngabisin satu lagu dulu baru turun gitu ya. Kemudian juga yang saya lihat agak sempit ya. Kalau bahasa Bali mesek-sekan gitu di dalam gitu ya, hanya kapasitas berapa orang, itu rasa aman. Kemudian kan kadang-kadang ya banyak orang khususnya wanita kalau duduk itu bersentuhan dengan orang itu agak risih gitu ya, naik situ ya. Nah kalau saya lihat di sini agak ya, jadi dimampatkan gitu ya, itu agak kurang. Tapi ini adalah salah satu cara, ya kita harus apresiasi cara untuk mengurangi naik kendaraan pribadi gitu ya. Nah di beberapa kota juga di Indonesia itu angkutan kotanya juga ada full musik. Mungkin ada yang dari Kupang ya di sini ya. Saya pernah ke sana, jadi di dalam angkotnya itu jedung-jedung gitu ya. Jadi seperti ada DJ di dalam. Jadi memang lagunya begitu. Di Ambon juga begitu ya. Jadi kalau naik sana full musik gitu ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik angkutan kota di beberapa kota di Indonesia itu begitu. Oke, saya lihat lagi. Nah kemudian terkait dengan apa tadi teknologi ya. Nah jadi untuk ini masih dalam konteks angkutan umum ya, karena kita lihat bahwa transportasi juga harus melayani pergerakan orang juga kan. Tadi logistik ya, bagaimana banyaknya kendaraan odol di Indonesia yang sekarang menjadi masih permasalahan, bagaimana cara bahkan sampai ada yang truk yang dipotong sesisnya gitu ya karena kelebihan gitu ya. Kan ada beberapa kota jadi yang overload itu supaya tidak terlalu panjang dipotong rangkanya gitu ya. Itu untuk kendaraan logistik khususnya mengangkut barang. Nah kemudian untuk angkutan penumpang ini ada video tentang bagaimana sih bis yang manusiawi gitu ya. Jadi kalau kita harus ingat bahwa kondisi penduduk kita itu kan ada yang beruntung maksudnya
fisiknya tidak ada kekurangan, tapi ada yang mempunyai kekurangan. Misalkan harus pakai kursi roda, itu ya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat sekarang bis kondisi yang ada di Bali, Trans Metro Dewata, gitu. Oke, canggih. Tapi apakah sudah friendly terhadap orang yang misalkan menggunakan kursi roda? Nampaknya belum, ya. Nah, ini saya ambil contoh dari bis yang friendly terhadap disabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat bagaimana bentuk bis yang ada di kita dengan yang seperti ini. Ini bis ini adalah user friendly terhadap disabilitas. Kemudian teknologinya. Sekarang kita bisa lihat bagaimana tinggi badan dari bis kita dengan tinggi badan yang di bis yang di sana. Ini kan tinggi bis itu sangat rendah ya, jadi hampir tinggi lantainya itu setinggi trotoar itu kan, ya. Nah, kalau kita kan bis kita itu di sini relatif tinggi sekali gitu ya. Jadi ada halte khususnya seperti di depan Fakultas Teknik itu, di depan UNUD itu. Jadi haltenya kita harus naik. Nah, itu dulu katanya supaya mencegah bisnya tidak sembarangan berhenti di sembarang tempat gitu ya, karena sifatnya point to point angkutan umumnya, hanya berhenti di titik ini gitu ya, tidak sembarang tempat. Jadi haltenya dibuat tinggi lantai bisnya pun juga tinggi. Nah, hal seperti itu sangat tentunya menyulitkan bagi orang yang tidak hanya yang menggunakan kursi roda ya, tapi orang menggunakan tongkat juga kan susah ya. Lansia juga naik halte dulu, kemudian tinggi, nanti turunnya juga sangat repotkan ya. Nah, kalau kita lihat di sistem bis ini kan enggak, jadi tingginya sampai setinggi trotoar itu, kemudian nanti ada tadi besi yang turun itu ya, supaya dia bisa naik ya. Kemudian di dalamnya lapang, luas gitu ya. Terus kemudian ada beberapa space untuk disable, jadi dia bisa pakai safety beltnya gitu ya. Nah, jadi artinya apa nanti? Namanya orang kan perlu juga misalkan untuk melakukan kegiatan perjalanan kan, tidak hanya orang anak muda gitu ya, tapi lansia juga, anak-anak juga. Nah, supaya tidak menimbulkan ketergantungan terhadap anggota keluarga yang lain, misalkan anak-anak dia harus nunggu ayah atau orang dewasa dulu supaya dia memastikan keselamatannya gitu ya selama naik angkutan. Nah, kemudian atau lansia yang sudah pensiun mau jalan-jalan, hanya sekedar jalan-jalan di taman kota, naik angkot ke sana. Jadi nggak harus menunggu anggota keluarga yang lain supaya mengantarkan gitu ya. Nah, inilah fungsinya dari angkutan kota itu. Nah, cuma nanti desainnya juga harus friendly ya, gitu ya, terhadap semua kelompok masyarakat. Oke. Nah, saya share lagi. Kemudian selain kemudian tadi ada teknologi kendaraan bermotor. Ini adalah salah satu teknologi. Jadi transportasi tidak hanya juga masalah
perpindahan pengangkutan, tapi masalah parkir posisi ya. Nah,